Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Jackie Pristoni, praktisi talent mapping di sini kita bertemu dalam bedah bakat di bakat Thriving Talents ya. Jadi aku mau membahas tentang dua bakat. Yang pertama adalah bakat disiplin dan bakat konsistensi. Sahabat bakat yang berbahagia, kalau dikatakan kamu orangnya disiplin banget gitu kan, terus misalnya kita dinilai juga kita itu on time kan, tepat waktu, ya mungkin bisa dikatakan si personal tadi memang punya bakat disiplin. Gimana enggak, karena di inti bakat disiplin itu dia itu menjaga keteraturan. Bayangkan, dari tata letak dia tahu banget naroknya di mana. Kemudian dia itu rapih ya, rapi, terstruktur program kegiatan hariannya, jam sekian makan, jam sekian sudah harus tidur, jam sekian dia harus olahraga, semuanya tertata dengan waktu. Kemudian dia juga sangat-sangat menyenangi rutinitas dan sangat komplain kalau misalnya kegiatan itu terganggu, jadwal dia terganggu, dia nggak suka banget. Nah, baik waktu, agenda kegiatan yang dia miliki, dia tahu kapan harus diselesaikan, kapan harus memulai, dan dia tahu kapan harus berpindah dengan agenda yang lain. Itu yang terjadi, dan senang dengan situasi yang sudah teratur, tertata, nggak acak-acak, maksudnya ngapain habis ini nggak jelas gitu kan. Kalau dia butuh kejelasan, butuh sebuah aturan yang jelas, aturan main mau ngapainnya gitu. Baik, sahabat talent mapping yang berbahagia, di sesi yang seperti inilah orang-orang disiplin memiliki potensi bakat apa gitu. Dia apa sih potensi kekuatan yang mungkin ada pada orang-orang yang memiliki bakat disiplin? Seperti potensi kuatnya itu didukung dengan kombinasi bakat disiplin dengan apa misalnya kan. Jadi kita bisa lihat di potensi kekuatan dia failing itu menata file-file rapih gitu ya. Bisa teman-teman lihat ketika personal itu punya laptop, terus dia taruh data itu terstruktur di mana file data apa misalnya, tata letaknya, urutan lagu semua mungkin ya gitu deh. Jadi dia itu bisa menata. Nah, di sini ada dinamika bakat ya. Dinamika bakat disiplin dengan input dan arranger. Dia memasukkan data banyak, kemudian juga menata letak posisi penyimpanan yang jelas, sehingga dia mudah mengambilnya. Membutuhkan data apa, dia ada aksesnya cepat gitu ya. Kemudian housekeeping, di mana ada bakat disiplin, arranger, dan deliberati. Nah, kombinasi bakat ini menjadikan orang yang ya dia rumah itu tertata rapi, bersih, kemudian terkontrol ya rumahnya, nggak tabur atau berantakan gitu. Housekeeping, orang-orang yang memiliki potensi kekuatan seperti ini ya pasti rumahnya rapi. Kemudian ada lagi organizing, di mana kombinasi disiplin, bakat disiplin, kemudian bakat arranger dan deliberati. Dia tahu siapa orang-orangnya, siapa yang siap bekerja di situ, kemudian dia bisa memposisikannya. Kemudian ada lagi potensi kekuatan scheduling ya, di mana jadwal itu sudah bisa disetting tepat dalam setiap kegiatan yang dia atur. Di mana ada bakat fokus, kemudian strategik, berdinamika dengan bakat tadi disiplin. Dan typewriting bagian pengetikan, pencatatan, bagus hasilnya, tertulisnya bagus, kemudian bisa dicek ya. Ya mungkin ini
Ini memang membutuhkan bakat, disiplin, dan konsistensi, kemudian input. Kemudian ada awarenessing, ya, konsistensi dan fokus, berdinamika juga dengan kelompok, disiplin. Aware, orangnya sangat waspada gitu ya. Kemudian assembling, mana ada bakat, disiplin, kemudian responsibility, dan bakat lainnya yang bisa memadukan dari kegiatan ini. Kemudian installing, kalau kegiatan installing itu menyusun sesuatu, memasang yang tadinya belum terpasang rapi atau masih berantakan, disusun ulang misalnya. Ini membutuhkan bakat disiplin, kemudian deliberatif, dan responsibility. Baik, pertanyaan selanjutnya gimana nih dari potensi kekuatan yang ada, apa aja tipe kekuatan yang muncul? Misalnya ada administrator nih, orang-orang dalam administrasi kerjanya. Di situ ada gabungan dari filling, ya, housekeeping, scheduling, kemudian ada produser, ya, ada assembling yang berperan di situ, kemudian shipkeeper, ada securing juga berperan. Kemudian kalau misalnya tipe kekuatan yang lainnya, ya, dia akan berhubungan dengan bakat-bakat disiplin tadi dan kombinasi bakat. Ada quality control, di mana ada disiplin, achiever, motivator, ideation, responsibility. Ya, kekuatan-kekuatan inilah yang akan menjadikan personal sangat-sangat cool, ya, keren, ya. Bayangkan semua dikontrol dia, tertata, timing, targetan. Nah, tapi kalau misalnya bakat disiplin itu rendah, atau lemah gitu ya, ya emang orangnya nggak sulit untuk teratur, sulit tertata, tidak menikmati jadwal, nggak mau orang ini dengan jadwalnya, kemudian berlatih memenuhi jadwal. Caranya gimana? Ya kita harus berlatih memenuhi jadwal, memahami kepentingan, menaati peraturan, ya. Seperti itu, ada proses kesadaran dari dalam, ya, gitu. Jika memang bakat disiplin kita rendah atau lemah, kemudian menggunakan bakat lain deh. Bakat lain apa tuh? Bakat responsibility misalnya, bakat konsistensi, sehingga bisa menyiasati kelemahan bakat disiplin kita dengan tanggung jawab yang tinggi, dan kita konsisten dengan sesuatu yang kita pahami tadi, ya, setidaknya akan menyelamatkan kita dari bakat disiplin kita yang lemah. Kemudian pertanyaannya adalah, apa sih peran atau contoh profesi yang membutuhkan bakat disiplin? Perannya apa? Kalau disiplinnya kuat, ada sekretaris misalnya, ya, bagian pengarsipan, accounting, programmer, administrasi. Kemudian ada lagi sebagai protokoler, misalnya ada bagian juga keamanan misalnya. Nah, mungkin di situ untuk penjelasan bakat disiplin, orang-orang yang disiplin jelas punya targetan. Dia tahu bagaimana menjaga sebuah keteraturan. Nah, kalau kita bandingkan dengan bakat selanjutnya, apa tuh? Bakat konsistensi. Di mana pribadi yang melihat pentingnya perlakuan yang sama pada semua orang, ya kan, mewujudkan dalam suatu aturan yang jelas dan ya diterapkan dalam sistemnya gitu. Dia rutinitas hidup, ya, pola hidupnya itu terprediksi, kemudian senang melakukan hal yang sama dan berulang sesuai kebiasaan. Kemudian dia juga menaati peraturan gitu. Kalau konsistensi itu menaati peraturan, dia tahu peraturan yang ada. Mungkin peraturan itu sudah dibuat. Kemudian peraturan itu sudah berlaku gitu. Kemudian apa tuh? Tadi deskripsi inti bakat konsistensi, ya. Adalah core-nya adalah mematuhi sebuah aturan, mematuhi aturan yang ada. Kemudian apa sih potensi kekuatan yang mungkin ada pada orang yang memiliki bakat konsistensi? Ya,
Kekuatan itu dikontrol oleh kombinasi bakat-bakat, konsistensi dengan bakat responsibility dan fokus misalnya. Itu sebuah potensi kekuatan operating ya, mengoperasikan sesuatu. Dia konsisten, dia tahu, kemudian dia bertanggung jawab dan dia fokus dalam pelaksanaan. Kemudian bagaimana dengan maintaining? Maintaining juga begitu. Ada konsistensi, bakat konsistensi, ada bakat responsibility dan belief. Dia pelayanan ya kan, memastikan perawatan itu berjalan dengan baik, maintenance. Kemudian monitoring, di mana bakat konsistensi dan responsibility maupun deliberatif beraksi perpaduan ini. Kemudian ada testing, memastikan sesuatu yang sudah jadi dicek, diperiksa gitu ya, pas atau belum, dites. Di mana dinamika bakat ini adalah ada bakat maximizer, deliberatif dan bakat konsistensi. Kemudian ada juga producing, menghasilkan produk-produk baru ya, di mana bakat konsistensi berkolaborasi dengan bakat achiever dan fokus ya. Kemudian ada compliancing, kemudian di sini ada bakat konsistensi berdinamika juga dengan bakat fokus dan disiplin. Dan ada inspecting, pemeriksaan suatu sistem, barang atau kerja atau kegiatan, di mana ada bakat konsistensi berkolaborasi bersama bakat analytical dan maximizer. Jadi dia pas gitu ya dalam sistem kerja. Kemudian mediating, ada bakat konsistensi, orangnya konsisten dengan aturan, kemudian dia harmoni, dan ada komen, ada bakat ke komennya. Semuanya dalam bakat konsistensi memang tidak bisa berdiri tegak sendiri. Dia bisa jadi bakat dominan, tapi ada gabungan bakat-bakat pendukung. Sahabat talent mapping yang berbahagia, dari potensi kekuatan yang ada, tipe-tipe kekuatan yang muncul yaitu kekuatan mediator ya, tipe kekuatan mediator. Dinamikanya adalah di mana ada bakat komen, harmoni, kemudian ya berdinamika sekali dengan bakat konsistensi, mengendalikan konflik, bisa menjadi penengah yang adil sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku. Kalau produser juga begitu, ada dinamika bakat achiever dan fokus gitu ya. Kemudian ada evaluator, ada dinamika kalau bakat konsistensi, kemudian responsibility, kemudian ada deliberatif gitu ya. Baik, bagaimana sih cara mensiasati jika bakat konsistensinya lemah? Bakat konsistensi yang lemah, di sini kita harus memahami sih bahwa satu, membangun komunikasi kepada semua orang di sekeliling kita, rekan kita, sahabat kita, apa sih yang dibutuhkan, apa yang kita perlu lakukan gitu, dan harus dibangun, mereka harus tahu gitu kan. Sehingga kita tuh memang kita kasih tahu kita tuh lemah dengan konsistensi, sehingga mereka bisa menyadari. Dan selanjutnya adalah melatih membangun kesadaran di mana kita harus mau memenuhi atau mematuhi sebuah peraturan gitu ya. Karena kalau bakat konsistensi lemah kan otomatis tuh nggak mau dengan aturan-aturan tertentu. Tapi kita kan berada di dalam sebuah sistem gitu. Kita bisa menguatkan bakat-bakat yang lain, maksudnya mendominasikan bakat kita yang kuat, bakat kuat kita yang lain seperti responsibility gitu kan, bakat disiplin, sehingga bakat konsistensi kita bisa tersiasati. Nah, contoh peran atau profesi yang membutuhkan bakat konsistensi apa aja coba? Ya, quality control, petugas pelayanan umum, petugas aparat keamanan misalnya kan. Kemudian tim produksi, ya dia harus konsisten. Kalau enggak ya gimana produksi bisa tinggi, bisa terus dengan kualitas yang pas gitu ya. Disinilah kekuatan bakat kita diminta ya, bakat konsistensi berperan kuat gitu. Baik, sahabat talent mapping yang berbahagia, apa sih perbedaan
perbedaan maupun persamaan dari dua bakat yang berkolaborasi ini. Pertama, sama-sama berada pada area stripping talents ya. Sama-sama menggunakan aturan sebagai sistem kerja keseharian, juga bertindak sama mengikuti peraturan dari waktu ke waktu. Ada perbedaan, bakat konsistensi itu fokus pada menggunakan aturan yang sudah ada dan mengikuti aturan-aturan yang memang dibuat. Tapi kalau disiplin itu bisa mandiri, men-set up sebuah aturan, menerapkannya juga. Di situ perbedaan bakat, konsistensi dan disiplin. Sahabat talent mapping yang berbahagia, saya sampaikan beberapa bahasan dari dua bakat ini. Ada konsistensi maupun disiplin. Semoga bisa menambahkan wawasan kita ya, menguatkan kita semakin memahami bakat-bakat kita, sehingga kita sangat leluasa bertindak sesuai dan di area bakat-bakat kita. Kita akan mencapai 4E. Semoga bermanfaat. Dari kami, Jeki Pristoni, terima kasih atas perhatiannya. Salam 4E.